Tabrak trotoar, ambulans yang mengangkut jenazah terguling. Mantan karyawan UD Sentosa Steel lapor ke Polda Jawa Timur. Jasad bayi dalam kardus ditemukan di depan toko di Jember. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Pasuruan. Polisi akhirnya menangkap 7 orang yang diduga menculik santri Pondok Pesantren Metal Kabupaten Pasuruan. Para pelaku yang menggunakan senjata api ditangkap di wilayah Gresik. Video amatir ini menunjukkan saat anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota dan Jatanras Polda Jawa Timur menangkap sekelompok pria yang diduga terlibat penculikan santri Pondok Pesantren Metal Muhammad Sulaiman. 5 terduga pelaku ditangkap di eksit tol Kabupaten Gresik. Mereka rata-rata warga Surabaya dan sebagian lainnya dari Gresik. Dari pengembangan lebih lanjut, polisi meringkus 2 terduga pelaku lain di sebuah rumah di Gresik. Rumah itu diduga sebagai tempat penyekapan korban. 7 orang yang ditangkap mayoritas pernah tersandung kasus narkoba. Mereka dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa. Pelaku kami duga adalah 5 orang. Antara 5 orang, kemudian pemilik rumahnya adalah 2. Namun perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berarti sudah direncanakan nih benar mereka menculik ini? Perkiraan sudah direncanakan karena mereka sudah siap ketika di TKP berdasarkan hasil penyelidikan menggunakan mobil warna hitam. Kemudian tadi ketika kita lakukan pengejaran, mobil sudah berubah di warna merah sehingga kita sempat mengelabui, namun syukur alhamdulillah kita berhasil untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Polisi menyita 3 senjata api, beberapa handphone, dan kendaraan roda 4. Polisi menduga aksi penculikan telah direncanakan secara matang. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, penculikan seorang santri terjadi di Pasuruan. Korban dilaporkan diculik saat sedang membeli keperluan pondok pesantren di sebuah toko di pinggir Jalan Raya Pantura. Aksi kejahatan itu terekam CCTV. Inilah detik-detik seorang santri menjadi korban penculikan di halaman toko Hamdala, Jalan Raya Pantura, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Senin 21 April malam. Saat itu korban Muhammad Sulaiman, santri Pondok Pesantren Metal, tengah membeli keperluan pondok atas perintah pengasuh. Tak lama setelah tiba di lokasi, korban terekam CCTV. Ditarik 3 orang tak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza hitam. Kendaraan tersebut lalu melaju kencang ke arah barat. Pengurus pondok pesantren melaporkan kejadian itu ke Polres Pasuruan Kota. Polisi mengambil rekaman CCTV dan kartu keluarga korban untuk kepentingan penyelidikan. Korban itu disuruh oleh pengasuh pondok untuk membeli sesuatu di toko sebelah. Dan kemudian dari CCTV bisa kita lihat 3 orang membawa korban ke mobil dan saat ini Polres Pasuruan Kota telah melakukan penyelidikan dari keterangan saksi dan pelapor tersebut. Itu kenal apa enggak antara korban dan pelaku? Kita masih menyelidiki hal tersebut, jadi untuk yang tersangka kita masih dalam penyelidikan. Itu santri berarti benar? Ya, santri dari pondok. Saudara, sebuah ambulans jenazah di Jember terguling setelah menabrak trotoar pembatas saat perjalanan menuju tempat persemayaman. Pengemudi ambulans hilang kendali lantaran menghindari sepeda motor pengawalan dari keluarga jenazah yang tiba-tiba mogok. Ya Allah, ya
Inilah video amatir warga detik-detik mobil jenazah terguling setelah menabrak trotoar di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. Peristiwa kecelakaan terjadi tepat di depan Masjid Raudatul Mukhlisin, membuat warga dan jemaah masjid keluar dan memberikan pertolongan. Tidak hanya menolong 4 penumpangnya, warga mengevakuasi jenazah yang akan disemayamkan. Kecelakaan dipicu pengemudi ambulan jenazah hilang kendali karena menghindari sepeda motor pengawalan dari pihak keluarga jenazah yang tiba-tiba mogok. 1 dari 4 penumpang ambulans mengalami luka ringan, sementara lainnya dalam kondisi selamat. Sementara jenazah dibawa dengan ambulans jenazah dari salah satu rumah sakit. Kita dari Jalan Kalimata jemput jenazah, jalannya aman, cuman memang kecepatan kita agak banter tadi. Nyampe ke masjid itu, tiba-tiba yang pengawal dari pihak keluarganya mati mesin sepeda motornya, langsung berhenti di posisi kita nggak nutut ngerem, kita banding ke kanan, dan akhirnya naik ke buk jatuh. Ada yang terluka di dalam? Terlukanya cuma 1 orang karena posisi pegang ini ya, saya sengaja pegang ini karena dia pegang pintu ke gores itu aja. Kalau yang lain sih aman-aman aja. Tapi untuk pengawalnya itu seperti apa? Pengawalnya belum datang ke sini. Masih di masjid sana kayaknya. Mau sepedanya nggak bisa jalan katanya. Ambulan itu banter mas, banter tiba-tiba nabrak trotoar sampai naik ke atas. Setelah naik ke atas guling. Di dalam ambulan ada mayat sama keluarganya mas. Jadi posisi guling mayat itu dikeluarkan sama teman-teman ditaruh sini mayatnya. Nggak lama lagi ambulan baru datang. Jadi mayatnya sama keluarganya dibawa ambulan yang baru. Seperti itu. Untuk mas. pengemudinya gimana Pak? Kemudiannya itu setelah ambulan itu didorong sama warga kan balik lagi ya. Itu ambulan jalan nih lah mas. Jalan juga. Sejumlah perwakilan korban penahanan ijazah UD Sentosa Sil melaporkan 3 akun media sosial Diana Janhua ke Polda Jawa Timur. Pelaporan juga ditujukan kepada Veronica, salah satu manajemen UD Sentosa Sil terkait penipuan dan penggelapan. Dengan membawa sejumlah barang bukti, perwakilan mantan karyawan UD Sentosa Sil datang ke SPKT Polda Jawa Timur untuk melaporkan kasus dugaan penahanan ijazah. Didampingi kuasa hukum, mereka membawa sejumlah barang bukti, termasuk unggahan beberapa akun media sosial milik Diana Janhua yang sudah dicetak. Para mantan karyawan ini melaporkan 3 akun milik Diana Janhua, pemilik UD Sentosa Sil, dan melaporkan salah satu manajemen UD Sentosa Sil, Veronica, terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Ada 2 akun yang kemudian mengatasnamakan badan usaha lain, baik perseroan komoditor maupun perseroan terbatas, yang kemudian bukan merupakan milik atas nama Sentosa Sil, tapi diarahkan interviewnya kepada pergudangan di Margomulyo nomor 44. Nah, inilah yang kemudian saya melaporkan akun, bahwa akun ini ada dugaan penipuan yang mengatasnamakan PT lain, kemudian melamar ke sana dan menyerahkan ijazah atau uang 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tindak pidana penggelapan. Setelah teman-teman resign, yang harusnya ijazah itu dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Nah, maka ini masuk unsur dalam tindak pidana penggelapan dan itu sudah kita laporkan. Dalam unggahan di Facebook dan Instagram serta aplikasi Kita Lulus, pemilik akun mengunggah lowongan pekerjaan perusahaan lain. Namun saat karyawan melamar justru tertuju ke UD Sentosa Sil di Margomulyo. Awalnya dulu masih masuk ke perusahaan UDSS itu lewat apa tahunnya? Saya lewat dari aplikasi Kita Lulus untuk bagian staf gudang. Staf gudang. Ya. Itu untuk apa? Klasifikasi ketentuan yang diminta dalam situs tersebut apa saja? Apakah juga mencantumkan penahanan ijazah? Untuk itu nggak ada, cuman ijazah asli, terus SKCK asli gitu. Yang bilang ijazah ditahan itu dari siapanya mas? Dari waktu interview. Jadi di aplikasi itu tidak ada keterangan untuk penahanan ijazah asli. Laporan terkait dugaan penggelapan atau menghilangkan barang milik orang lain ini lantaran ijazah para karyawan yang sudah resign hingga kini belum dikembalikan oleh perusahaan. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur mengeluarkan nota pemeriksaan untuk perusahaan dan mantan pekerja UD Sentososial. Jika UD Sentososial mengindahkan pemeriksaan, maka kasus penahanan ijazah karyawan berpotensi bergulir ke pengadilan. Disnaker mendata ada 22 perusahaan atas nama Sentososial. Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Timur Triwidodo menyebut pihaknya berulang kali berkirim surat pemanggilan pemeriksaan terkait dugaan penahanan ijazah mantan karyawan. Namun perusahaan selalu tidak kooperatif kepada petugas pemeriksa. Sebelumnya Disnaker Jawa Timur juga telah menerbitkan nota pertama pemeriksaan kepada para mantan karyawan UD Sentososial terkait upah yang tidak sesuai ketentuan, waktu sholat Jumat yang kurang, tidak ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga penahanan ijazah. Triwidodo mengatakan bila nota pemeriksaan pertama tidak digubris selama sepekan, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan kedua. Namun jika tetap diabaikan, maka dilanjutkan dengan sidang perkara untuk mencari pelanggaran pidana yang akan berujung di meja hijau atau peradilan. Nota pemeriksaan 1 itu kita kasih waktu 7 hari untuk dilaporkan secara tertulis oleh perusahaan ke kita. Apabila tidak dilakukan itu, maka akan kami terbitkan nota pemeriksaan 2 dengan waktu yang sama 7 hari. Kalau juga tidak diindahkan, maka akan kami panggil lagi untuk kita lakukan gelar perkara. Kalau gelar perkara ternyata terpenuhi unsur pidananya, kita lanjut dengan BAP dan ketemu di pengadilan. Disnaker sendiri sudah mendata nggak Pak? Ini selain ada gudangnya di sini, ada tokonya juga nggak Pak sebenarnya? Informasi yang kita dapat dari perizinan ada bahasanya itu ada 22 perusahaan. Gudangnya cuma satu ini, yang lainnya toko. Tak hanya itu, Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur juga mendata ada 22 perusahaan atas nama Sentososial. Perusahaan tersebut tersebar di Surabaya dan Jakarta, dan salah satunya gudang yang telah disegel Pemkot Surabaya di Margomulyo, Surabaya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pakar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan penahanan ijazah karyawan melanggar peraturan daerah dan maladministrasi. Bahkan penahanan ijazah tersebut termasuk penggelapan hubungan kerja. Satria Unggul mengatakan kasus penahanan ijazah UD Sentososial kepada mantan karyawannya melanggar Perda Provinsi Jawa Timur Pasal 42 Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan. Tak hanya itu, pengusaha yang menahan ijazah karyawan juga dapat disanksi dengan pasal 370 KUHP tentang penggelapan hubungan kerja dengan ancaman pidana 5 tahun. Langkah Pemkot Surabaya dan Polres Tanjung Perak menyegel gudang UD Sentososial di Margomulyo sangat tepat. Langkah ini menjadi salah satu solusi awal untuk penanganan kasus penahanan ijazah. Ya, kalau di Jawa Timur itu ada di Perda Nomor 8 Tahun 2016 di Pasal 40 itu jelas bahwa setiap perusahaan di dalam perizinan ya sepanjang dia diberi izin oleh Pemprov Jatim itu dilarang untuk menahan ijazah. Dan sekali lagi dalam prakteknya memang pekerja itu tidak memiliki relasi yang seimbang di dalam hubungan kerja sehingga itu masuk kategori wan prestasi kalau di dalam perdata itu bertentangan dengan pasal 1325 BW dan itu juga bisa masuk kategori penggelapan di dalam hubungan kerja di pasal 370 KUHP yang itu ancaman hukumannya bisa 5 tahun sampai 5 tahun kepada pengusaha yang sengaja menahan ijazah dari karyawannya. Polisi analisis CCTV dugaan pelecehan pasien. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jakarta. Warga Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember dihebohkan penemuan mayat bayi dalam kardus di depan sebuah toko.
Mayat bayi perempuan ini diperkirakan baru dilahirkan karena organ tali pusar atau ari-ari terbungkus plastik. Polisi dibantu aparat desa memasang garis polisi di lokasi ditemukannya mayat karena banyaknya warga yang berdesakan melihat secara dekat mayat bayi. Mayat bayi pertama kali ditemukan pemilik toko yang hendak membuka tokonya dan merasa curiga ada sebuah kardus di atas kursi bambu. Saat dibuka, di dalam kardus terdapat mayat bayi perempuan terbungkus kain dengan organ tali pusar atau ari-ari terbungkus plastik. Tim Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut dan mencari pelaku pembuangan bayi. Ada mayat bayi dengan jenis kelamin perempuan yang berada di dalam kardus di depan toko milik warga di Desa Ajung, Kecamatan Ajung. Yang selanjutnya atas kejadian tersebut, saat ini kami melakukan penyelidikan berkaitan yang bersangkutan siapa pelaku yang meletakkannya di situ. Tokonya biasa buka jam 7 ya, terus dibuka jam 7.30. Setelah dibuka, yang bersangkutan orangnya si istri menemukan kardus di depan tokonya, dibuka ada bayi tapi sudah tidak bernyawa. Setelah itu yang bersangkutan menelpon Bapak RT. Nah, Bapak RT kan tadi ada di luar, terus Pak RT meneruskan infonya ke saya. Lalu saya meneruskan infonya ke Kapolsek. Polisi masih menganalisis rekaman CCTV rumah sakit terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut, terlebih ada satu lagi tambahan korban yang melapor. Kasus dugaan pelecehan seksual di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang terus bergulir. Hingga kini polisi masih belum memanggil Dr. AY, meski sudah ada 2 korban yang melapor. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan mengumpulkan keterangan saksi, termasuk menganalisis rekaman CCTV. Pasalnya peristiwa pelecehan terjadi pada bulan September 2022. Hingga kini sudah ada 2 korban yang telah lapor ke polisi atas dugaan pelecehan seksual oleh dokter IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang. Media sosial Instagram yang viral. Dalam unggahan ini, korban yang berwisata ke Kota Malang. Pak, untuk yang laporan pertama, Pak, progresnya apakah ada tambahan saksi yang diperiksa dan hasil analisis CCTV, Pak? Seperti apa, Pak? Untuk sementara belum ada tambahan saksi, namun kita masih menunggu hasil analisis atau barang bukti lainnya yang mendukung dugaan adanya kejadian tindak pidana pelecehan seksual. Pak, hasil analisis CCTV ini membutuhkan waktu cukup banyak, kenapa Pak? Karena rekamannya sudah lama kah atau banyak file atau seperti apa Pak alasannya? Ya, secara otomatis dua-duanya banyak, karena banyak file dan juga jenis 2000, namun kami Polri tetap. Saudara, kami ajak Anda mengunjungi Kampung Tempe di Sukomanunggal, Surabaya. Makanan dari bahan kedelai ini sangat digemari seluruh lapisan masyarakat. Tak heran jika rumah produksi tempe ini mampu bertahan sejak tahun 70-an. Kota Surabaya memiliki satu kampung unik yang dikenal dengan Kampung Tempe. Sebutan tersebut muncul karena hampir sebagian warganya adalah perajin tempe. Kampung Tempe ini berada di perkampungan padat penduduk Jalan Sukomanunggal 1, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Riwayat Kampung Tempe diketahui sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun pada tahun 2010 silam, paguyuban warga memberikan nama Sukomanunggal 1 ini menjadi Kampung Tempe. Keberadaannya terus eksis memproduksi tempe kedelai hingga saat ini. Di kampung tempe tersebut saat ini memasuki generasi ketiga. Mulanya pada tahun 1970-an hanya 8 keluarga yang memproduksi tempe. Namun saat ini sudah berkembang menjadi sebanyak 22 keluarga yang memproduksi tempe. Bisa jelaskan Bu, sejarah kampung tempe di Sukomanunggal seperti apa Bu? Untuk saya sendiri itu generasi ketiga. Nah, kalau menurut ceritanya dari ibu saya sendiri itu mulai dari nenek-neneknya itu sudah bikin tempe.
Ada berapa Bu rumah yang produksi tempe sini Bu? Kalau dulu katanya itu cuma 8 rumah. Tapi kalau sekarang ini yang produksi tempe kurang lebih 22. Itu ada tempe kedelai, ada tempe menjes. Setiap hari Kampung Tempe mampu memproduksi kurang lebih 1 ton tempe kedelai. Selain memproduksi tempe kedelai, Kampung Tempe Sukomanunggal juga memproduksi olahan tempe lain seperti tempe menjes. Lagi Bu gini Bu. Ini dijual lagi buat warung. Warung apa Bu? Warung penyetan. Bu, kenapa kok membeli tempe langsung di Kampung Tempe Sukomanunggal ini Bu? Ya, kan dari produksinya langsung, jadi lebih murah daripada kita belinya di pasar. Sementara itu tempe kedelai per biji dihargai Rp2.000, sementara harga untuk tempe menjes Rp1.000 per lembarnya. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Wisata museum, edukasi sejarah teatrikal akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya menjadi salah satu ikon yang wajib dikunjungi saat berada di Surabaya. Museum ini menjadi saksi sejarah perjuangan pahlawan melawan para penjajah dan setiap 2 bulan sekali akan hadir teatrikal perobekan bendera Belanda oleh penggiat sejarah Roderburg Surabaya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah peristiwa heroik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Kota Surabaya. Para pejuang dan arek-arek Surabaya dengan gagah berani melawan tentara sekutu yang saat itu diboncengi Belanda. Peristiwa bersejarah ini kembali dipentaskan komunitas Roderburg Surabaya di lapangan Monumen Tugu Pahlawan. Melalui teatrikal ini, para pengunjung Museum Tugu Pahlawan diedukasi tentang sejarah kepahlawanan para pejuang kemerdekaan dan arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Para peserta teatrikal ini juga beragam, baik dari anggota aktif komunitas maupun para volunteer yang terdiri dari para pelajar. Ya, alhamdulillah banyak yang antusias mengikuti ya. Jadi dari personilnya Roderburg sendiri, ketambahan banyak personil baru yang usia sekolah, ya SD, SMP, SMA ada. Terus juga dari pengunjung-pengunjung yang generasi muda sangat antusias juga melihatnya. Sementara untuk menikmati teatrikal ini, pengunjung tidak dipungut biaya, hanya membeli tiket masuk saja seharga Rp5.000. Aksi teatrikal ini membuat pengunjung memahami pengorbanan dan jasa para pahlawan serta pejuang. Pak, tadi kesini sama siapa aja, Pak? Oh, istri, anak. Rencananya mau main atau gimana, Pak? Oh, kita memang rencananya mau main. Mau lihat museum juga ya? Terus ada teatrikal seperti apa tanggapannya, Pak? Bagus sekali. Bagus ya? Iya, kayak benar-benar menjiwai sekali tadi. Selain itu, untuk menikmati wahana Museum 10 November, pengunjung bisa membeli tiket secara online seharga Rp8.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.